ini programnya saya dapat kemarin, pendekar itu sebenarnya adalah kepanjangan dari penggerak Merdeka Belajar. Dan pendekar ini adalah salah satu program satu-satunya milik BPGB Jawa Timur. Lebih mengarah ke buku cerita itu yang pas untuk anak fase apa namanya? Fase kami, fase A, transisi PAUD SD. Nah itu yang paling pas dengan buku ini sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk fase-fase yang atas, bahkan SMK, SMA, buku ini dikembangkan lebih bermanfaat lagi. Apa itu buku? Buku bergambar yang diperbesar sebagai media pembelajaran interaktif dengan peserta didik. Nah, sekarang bicara manfaatnya. Manfaat dari buku itu sendiri tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi literasi kelas awal meliputi menyimak, berbicara, membaca atau memirsa dan menulis. Ini tujuan awal jurus ini dicetuskan itu sesederhana ini dengan buku. Tapi pada konteksnya kemarin pesertanya tidak hanya kelas awal, ada yang SMK, ada yang SMA, ada yang saya fase B termasuk itu media. Kalau kita ngajar nih adalah praga ngaji, adalah praga yang berdiri loh, ditunjukkan sama dengan tujuannya media ini kira-kira apa? Biar anak fokus, kemudian apalagi selain itu? Biar anak terpusat pada satu pokok pembahasan. Oke. Nah itu kalau medianya tidak menarik, anak-anak kira-kira mau lihat atau mau nah makanya itulah kita manfaatkan buku, kita bikin buku yang gede, yang gambarnya menarik sehingga anak usahanya itu apa ya? Ayo kita lihat bersama. Jadi di situ nanti ada manfaat interaktif antara guru sama siswa dengan media pembelajaran tersebut. Saya langsung praktek ya menggunakan bukunya ya. Buku itu buku besar, ya standarnya adalah A3. Modelnya boleh berdiri, boleh duduk. Nah, langsung saya mempraktekkan cara penggunaannya. Nah, halaman pertama ini tadi ada manfaatnya untuk literasi, memfokuskan sebagai media alat peraga dan untuk komunikasi interaktif antara guru dan peserta didik. Halaman pertama kita eksplor, cara membacanya seperti ini ya. Dikondisikan anak-anak itu melihat atau duduk sendiri dengan semua terfokus ke sini. Ya, anak-anak, Ustazah bawa apa ya menurut kalian? Buku. Ada gambar apa di sini? Buku sama apa? Kira-kira lagi ngapain ya mereka berdua? Ngobrol. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira obrolan mereka tentang apa? Nyari makan. Ada lagi sedih. Kemudian ada lagi. Oh, pengen terbang maknya. Oke. Ini yang betul. Jadi anak diekspor sebagai tentang gambar ini. Kira-kira bernalar kritisnya anak kita harus sambungkan. Kira-kira judulnya apa ya kalau gambarnya seperti apa? Tuh, sekali. Tuh. Tapi kalau teman-teman ngasih dulu di sini untuk aktivitas, dikasih tips kemarin. Sebelum kita ekspor ke anak-anak, kita tulis dulu judulnya. Kita ekspor sebanyak-banyaknya tentang cover ini dan interaktif antar guru dan siswa. Jadi pembelajarannya bisa dua arah. Dan di sini kembali lagi kita sebagai guru jawab Apa dan TP-nya apa? Nah ini. Jadi kan mau menyampaikan materi apa? Itu ranahnya atau koridornya adalah CP-nya apa, TP apa yang mau diangkat. Nah ini nanti nilai bermanfaatnya dari buku ini sangat besar kalau dengan angkat dari TP yang memang dengan benar-benar mau kupas dalam buku itu. Jadi tidak super mengalir saja. Setelah itu mungkin jenengan bisa ceritakan sinopsis atau ringkasan. Saya nanti kepingin bikin buku apa, membahas tentang apa, seperti apa, singkat saja. Kemudian buat alur cerita buku Anda. Ini dalam alur ini halaman pertama jenengan bayangkan judulnya apa, ilustrasi gambar. Nah jenengan sudah mulai
judulnya begini, kira-kira ilustrasi gambarnya nanti apa ya yang mau saya tampilkan? Nah ini di sini. Sebelum ada judulnya, kalau lihat gambarnya lagi ngapain ini? Ada siapa lagi ngapain? Ulat. Ulatnya lagi sedih ya. Oh yang kasarnya. Kupu-kupunya ceria. Ada berapa tokohnya di sini? Kalau semisal ini mau usah tutup, dari lihat gambarnya aja bisa nebak nggak kira-kira mau ngasih judul apa? Misal ini nggak ada, ya ini nggak ada. Kalian lihat gambar ilustrasinya seperti ini, kira-kira ada yang mau nebak judul ceritanya yang pas apa? Kristen dan Islam, apalagi? Ulat yang sedih dan kupu-kupu yang ceria. Nah kalau gambarnya kira-kira seperti ini, kita lanjutkan ceritanya. Kira-kira apa ya selanjutnya ya? Gambarnya cukup jelas. Ya, kenapa ini dicetak A3 biar jelas kelihatan semua. Nah, dari lihat gambarnya, kupu-kupunya kenapa ini? Sedih, apa ceria, apa sombong? Sedih. Kemudian kupu-kupunya lihat bingung. Kenapa ini kupu-kupu? Ada yang bisa membantu setelah membaca di bawahnya? Masih nampak dari belakang tulisannya? Nah, ini ternyata ada seekor ulat yang sedang sedih. Kemudian ditanya oleh kupu-kupu. Ditanya, kamu kenapa ulat sedih? Kira-kira kenapa, ada yang tahu? Karena ingin bermain tapi tidak bisa. Ada lagi yang lain? Iya, kenapa Mbak Nancy? Pingin jadi kupu-kupu, boleh. Sedih karena ingin jadi kupu-kupu. Oh iya, sedih karena nggak bisa terbang. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira kenapa kupu-kupu sedih ya? Ada yang bisa membaca? Yuk. Nah, sampean kalau lihat ulat, itu hewan yang bagaimana? Berbulu. Kemudian sampean kira-kira lihatnya senang apa, jijik apa, sedih atau gimana? Senang. Ada yang geli, ada yang takut. Ya, itu oke. Nah, si ulat ini merasa sedih karena dianggap oleh hewan-hewan yang lain dia hewan yang merugikan. Karena biasanya menghabiskan daun untuk makanannya. Kemudian dia juga dianggap menjijikkan karena bentuk tubuhnya yang menggeliat gini. Ada yang geli, ada yang takut ya. Nah, maka dia itu menjadi rendah diri, dia sedih. Oh, aku kayaknya hidupku ini sangat gak berarti ya. Aku sering didemo orang lain. Jadi dia sedih. Nah, selanjutnya, ulatnya kenapa ini? Nangis. Saking dia sedihnya dia sampai nangis. Ada yang bisa baca? Ya. Aku sedih karena aku ini menjijikkan, aku gak berharga, aku merugikan. Banyak orang yang menghindari itu, bahkan kalau lihat aku langsung diburu, bahkan ditendang, dibuang jauh-jauh dari dirinya. Siapa biasanya begitu? Nah, kenapa? Jijik ya? Buat gatal. Oke, selanjutnya, lanjutkan ceritanya. Nah, ini masih sedih ulatnya. Nah, kupu-kupu mencoba untuk menghiburnya. Iya, ada yang bisa membaca? Begitu bulan, terutama proses banyak buka. Oke. Wah. Masa? Iya. Oh iya, masa? Oh iya. Nah, ada yang mau baca? Masa sih? Nah, dia langsung
berpuasa menjadi kepompong selama 10-12 hari. Kupu-kupu makan apa? Makan, ada yang tahu? Nektar. Nektar itu sari-sari yang ada di Mas Tajud yang ada di bunga. Maka dia bisa nektarnya bunga sambil dia kakinya injak serbuk sari sehingga nempel ke kepala putih, terjadilah proses penyerbukan. Nah, dari cerita ini Ustazah sebenarnya mau menyampaikan pesan moral ini ya. Ya, dibaca bersama 1, 2, 3. Setiap orang memiliki keistimewaan sendiri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mari kita belajar dari mengetahui. Jadi kita boleh nggak mencemooh ular yang bentuknya meskipun gitu, tapi Allah memberikan manfaat besar. Nah, sama juga dengan teman. Boleh nggak kita mengolok-olok teman? Nggak boleh, meskipun dia seperti apapun. Ular itu bermanfaat apa tidak? Kalau ularnya kita habiskan, kita matikan, berarti tidak akan ada kupu-kupu. Kalau kupu-kupu nggak ada, berarti tidak akan ada proses penyerbukan. Kalau nggak ada penyerbukan, tidak ada pembuahan. Tumbuhan nggak bisa menghasilkan bunga dan buah. Yang rugi siapa? Karena buah, bunga Allah ciptakan untuk siapa? Berarti kalau ketemu ular, kita pinggirkan apa kita matikan? Karena dia suatu hari, ya dipindahkan aja biar nggak ganggu kita. Karena suatu hari dia akan jadi makhluk yang bermanfaat bagi tumbuhan lain. Yang tumbuhan itu masuk, misal di sini kita ada pohon mangga, pohon rambutan. Nanti kupu-kupunya bantu penyembuhan di situ sehingga buahnya lebat. Yang diuntungkan siapa? Yang punya buah tuh, tetangganya tuh. Betul kan? Oke? Kalau bukunya segede ini, gambarnya sementara ini seneng. Kalau ada seri 1 berarti nanti insya Allah akan ada seri 2, 3 dan seterusnya. Doakan Ustazah sempat dan saya membuatnya. Ya, kenapa nggak jadi pertanyaannya menarik? Di sini saya melihat judulnya Petualangan Ali seri 1 Jelajah Jawa Tengah. Karena ini Ustazah mau mengangkat pelajaran kipas masuk B tentang peninggalan sejarah. Ini seorang Ali, dia bawa apa menurut kalian? Peta. Peta sama tas. Tapi dia mau kemana kira-kira? Petualang jalan-jalan. Oh iya, aku pasti langsung. Peninggalan Islam. Ya, bolang. Oke. Kalau lihat gambar ini nggak ada teksnya. Menurut kalian ada cerita apa dari gambar ini? Pada suatu hari tokohnya tetap Ali bersama ibunya lagi di teras atau di dalam rumah melihat matahari. Kira-kira waktunya pagi, siang, sore, apa tengah malam? Pagi. Suasana sangat sejuk dan cerah. Oke, dari gambar itu muncullah sebuah kalimat. Wah, besar sekali. Ada yang bisa baca? Oke. Ceritanya Ali mau diajak ibunya jalan-jalan ke Jawa Tengah. Oh, kemana Kak Ali? Candi mana? Ada yang bertanya di sini? Borobudur. Apa yang menarik dari gambar ini? Stupa. Manakah yang dimana stupa Mas? Tapi mana stupa? Ada yang tahu? Mana stupa Mas Delin yang tunjuk? Ada yang mau tunjuk stupa yang mana? Stupa yang mana? Yang mana? Oke. Oh, ada yang mau tunjuk stupa yang mana? Nah ini candi-candinya. Atasnya candi, bangunan yang berbentuk seperti mangkok kebalik, yang atasnya ada pusatnya. Ini disebut stupa. Ada yang tahu peninggalan bercara agama apa ini? Hindu, Buddha, atau Islam? Hindu, Buddha, atau Islam?